Nama saya Amanda Faradipa. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang merupakan salah satu tugas dari mata kuliah akuntansi manajemen. Yang pertama ada mengapa biaya campuran menimbulkan masalah sewaktu dilakukan pengklasifikasian biaya dalam kategori tetap dan variabel. Jawabannya yaitu karena rentang waktu dapat mempengaruhi klasifikasi biaya tetap dan biaya variabel. Karena biaya dapat berubah dari tetap menjadi variabel tergantung keputusan tersebut untuk jangka pendek atau jangka panjang. Lalu ada pertanyaan kedua, yaitu mengapa grafik scatter adalah langkah pertama yang baik untuk memisahkan biaya campuran ke dalam komponen tetap dan variabel. Jawabannya yaitu karena untuk melihat apakah asumsi linearnya wajar atau tidak. Jadi jika dilihat tidak wajar, maka dapat mengantisipasi agar tidak keliru dalam pemisahan komponen pada biaya tetap dan variabel. Yang ketiga ada pertanyaannya itu bagaimana metode scatter plot memisahkan biaya tetap dan biaya variabel dari biaya campuran. Jawabannya itu adalah dengan menentukan titik potong dan kemiringan garis dari kedua titik tersebut. Jadi titik potong tersebut memberikan perkiraan komponen biaya tetap dan kemiringannya memberikan estimasi biaya variabel. Lalu cara kerja metode tinggi rendah dengan menentukan persamaan suatu garis lurus dengan memilih dua titik. Jadi itu ada titik yang tinggi sama yang rendah. Jadi yang akan digunakan untuk menghitung parameter perpotongan dan kemiringan. Terus yang kedua ada metode tersebut berbeda karena metode tinggi rendah terletak pada ke objek aktivitasnya, sedangkan scatter plot melihat dari data secara visual. Pertanyaan yang keempatnya adalah keunggulan metode scatter plot dibandingkan dengan metode tinggi rendah. Begitupun sebaliknya, seperti perbedaan dari kedua metode tersebut adalah untuk keunggulannya metode scatter plot itu kita dapat melihat data secara visual. Kalau misalkan metode tinggi rendah itu keunggulannya itu objektivitas. Terus pertanyaan yang kelima ada metode kuadrat terkecil. Nah ini tuh kalau metode kuadrat terkecil itu metode yang digunakan untuk menentukan hubungan linear suatu data agar dapat diprediksi nilainya, yang mana nilai tersebut tidak terdapat pada data yang kita miliki. Jadi tuh kadang-kadang proses yang melibatkan metode kuadrat terkecil ini menentukan hubungan dua variabel data berupa fungsi linear disebut regresi linear. Terus metode ini juga lebih baik daripada metode tinggi rendah dan metode scatter plot. Jadi dikarenakan metode ini dapat menghasilkan persamaan biaya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah serta tidak ada data biaya yang tidak digunakan. Ya kurang lebih itu jawabannya untuk mata kuliah akuntansi manajemen. Terima kasih.